Langsung aja, dari tadi langsung aja. Langsung ke... Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Eka. Udah sebulan lebih lah aku gak bikin video tentang pengalaman interview atau apapun itu. Emang karena sedang training di perusahaan yang akan aku sharing hari ini. Kalian tahu Home Credit, PT Home Credit Indonesia. Home Credit Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan multi finance terbesar di Indonesia gitu. Jadi perusahaan pembiayaan ya. Langsung aja, aku lamar Home Credit itu di Job Street waktu sekitar bulan Februari Maret 2021 sebagai desk collection. Kalian tahu desk collection? Desk collection itu penagih utang. Penagih utang, tapi desk collection yang aku lamar ini sebagai desk collection operator. Jadi hanya via telepon untuk menagihnya gitu, bukan yang ke lapangan. Kualifikasinya sendiri, desk collection ini sangat luas. Jadi kalian yang SMA atau SMK lulusannya maupun yang udah pengalaman, yang baru lulus, kalian bisa lamar sebagai desk collection di Home Credit. Jadi sangat besar banget peluangnya untuk kerja di Home Credit ini sebagai desk collection. Dan memang untuk posisi ini sangat sering dibuka oleh Home Credit itu. Pekerjaan ini adalah pekerjaan target. Kalian udah tahu pekerjaan target itu kayak gimana. Jadi misalkan satu bulan tuh kalian harus achieve segini. Nanti kalau misalkan kalian achieve segini, kalian bakal dapat bonus, dapat intensif. Kalau misalkan kalian gak dapat achieve segini, nanti gaji kalian gak bakal cukup. Dan oh iya, untuk pekerjaan yang target itu rata-rata memang gajinya itu sedikit bawah, kurang dari UMR lah intinya gitu. Langsung aja, dari tadi langsung aja. Langsung ke apa? Ke seleksinya. Yang pertama itu aku langsung di-invite oleh HR Home Credit ke grup WA yang sangat banyak banget orangnya loh. Itu satu grup WA itu hampir 60 orang. Aku sempet kayak, ini serius yang mau seleksi itu segini gitu. Dan si HR-nya langsung ngejelasin uh, langsung ngejelasin benefit yang akan kita dapat di Home Credit gitu. Kayak langsung jor-joran gitu kan. Biasanya kan kalau penjelasan benefit untuk perusahaan yang kita lamar itu setelah interview user lah gitu kan, pas mau kontrak gitu. Tapi di sini benar-benar jor-joran, gajinya berapa, benefitnya berapa, insentifnya berapa gitu. Dan ini memang menurutku sebagai taktik mereka buat kita itu excited buat mengikuti seleksi ini gitu. Di sini gak ada psikotes, gak ada interview secara yang face to face sama HR. HR-nya bilang, saya percaya sama kalian kalau kalian adalah orang baik gitu. Dan untuk psikotesnya sendiri gak ada psikotes sama sekali. Jadi kita itu cuma tes typing test. Tahu typing test? Tes mengetik cepat. Nanti kita dikasih link sama HR-nya, terus kita mengetik di link tersebut kalimat-kalimat tersebut, dan nanti ada hasilnya itu kecepatan kita berapa kata per menit gitu. Nanti dikirim ke HR. Nah setelah tes itu diseleksi lagi. Jadi oh iya, untuk seleksinya ini sistem gugur. Jadi sistem gugurnya itu ada dua. Yang pertama itu kita mengundurkan diri sendiri, yang kedua itu karena memang nilai kita kecil gitu. Oke, yang pertama itu diseleksi ya, setelah tadi tes mengetik diseleksi, yang tes lolos, terus ada juga yang emang mengabaikan lah, orang-orang kayak gitu emang gak lolos gitu, mengundurkan diri. Kita langsung masuk tuh ke grup baru lagi, namanya itu grup PIT. Sebelum aku jelasin satu-satu, jadi aku bakal sebutin ada tiga tahap training yang harus kalian lewati sebelum tanda tangan kontrak. Yang pertama itu PIT, yang kedua itu NHT, dan yang ketiga itu OJT. Untuk PIT itu sendiri itu sekitar 2 hari sampai 3 hari. Kemudian untuk NHT ini seminggu, dan untuk OJT ini seminggu juga. Jadi sekitar 14 sampai 15 harian lah untuk trainingnya sebelum kalian cocok sama posisi ini.
setiap tahap training itu ada sistem gugur yang terutama dari absen sama nilai yang kita peroleh. Jadi setiap hari itu ada evaluasi, ada post test, ada diskusi juga. Kalian yang aktif pasti akan dinilai gitu kan. Terus yang kayak diem aja, kalian nggak bakal dapat nilai lebih gitu. Oke, untuk PET-nya sendiri itu grup WA baru lagi dan kita webinar, jadi online lah, sekitar 2-3 hari. Itu setengah hari lah waktunya. Terus kemudian aku lolos di PET ini emang cuma dasar dari desk collection gitu kan, kayak komunikasi, terus service skill ke orang itu kayak gimana gitu. Cuma sekitar itu aja dasarnya. Kemudian yang kedua ini NHT. Untuk NHT ini dibagi dua. Yang pertama itu kita online, yang kedua itu langsung di kantor. Untuk kantornya sendiri itu di Plaza Oleos Jakarta Selatan yang dekat Ragunan. Untuk NHT ini lebih banyak materi yang kita pelajari, mulai dari desk collection secara dasar sampai menangani konsumen, macam-macam konsumen, bucket-bucket yang kita dapat itu bakal kayak gimana, cara menanganinya kayak gimana gitu. Dan kita juga langsung role play di NHT ini. Sekitar 4 hari itu secara online dan sisanya itu di kantor di Plaza Oleos. Setelah online itu aku sempat mikir-mikir juga aku lanjut apa enggak gitu. Soalnya kan dari rumah ke Jakarta emang cukup jauh. Bener-bener mikir mateng, aku gak mau yang cuma-cuma gitu loh. Dan emang kita yang harus fokus banget sama training ini, karena kan kita seolah ngambang lah. Jadi kita emang belum keterima gitu, cuma training apakah kerjaan kita cocok sama mereka gitu. Dan aku putuskan untuk terbang ke Jakarta untuk 5 hari NHT itu. Nah, untuk di kantor ini langsung ke komputerisasi. Jadi kita belajar banyak program. Kita belajar bagaimana ngomong ke klien yang baik, terus bagaimana achieve target itu, dan banyak banget pelajaran yang didapat, dan tentunya banyak banget teman baru dari berbagai kalangan yang masih kuliah ada, terus yang udah nikah ada, dari umur belasan sampai 30-an juga ada. Jadi untuk posisi desk collection di home credit ini benar-benar luas lah intinya. Dan untuk NHT ini aku lolos juga dan aku masuk ke OJT. Untuk OJT itu benar-benar langsung kita nelfon klien, the real one, yang benar-benar klien loh ini gitu. Kita harus achieve target kalau mau lolos. Yap, selama 5 hari OJT itu kalian harus achieve target sekitar yang sudah ditentukan sama tim leader kita. Kalau misalkan kita gak achieve target, ya maaf saja gak lolos. Dan kalau kita achieve target segitu atau melebihi target, sudah pasti kita lolos dan tanda tangan kontrak. Jadi sekarang aku lagi OJT dan yang penting jalani aja dulu ya. Kalau memang sudah tempatnya ya pasti, yang penting kan kitanya sendiri fokus, kitanya semangat, kitanya gak males, terus mau belajar, mau bertanya, sama jangan so tau gitu. Kalau emang gak tahu ya nanya aja ke tim leadernya. Segitu aja paling sharing di video ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh lewat DM atau di kolom komentar. So buat kalian yang tertarik untuk bergabung di Home Credit Indonesia sebagai desk collection, karena memang sering banget ada lowongan untuk desk collection. Dan sekarang pun ada loh. Jadi coba cek job street-nya, oke? Bye-bye.